Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Ekonomi Syariah 5H ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pajak penghasilan pasal 23. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada Eka Diadi Medita, Ahmad Ide Pramana, dan Royana Uli Zulfa. Pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dasar hukum pengenaan pajak ini yaitu berasal dari pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diikuti dengan aturan pelaksanaan. Poin A, yaitu pemotong pajak. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 dalam hal pemberi hasil ada 6. Yang pertama yaitu badan pemerintah. Kedua, subjek pajak badan dalam negeri. 3, penyelenggara kegiatan. 4, bentuk usaha tetap. 5, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan 6, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diberlakukan per 1 Januari 2009 menetapkan bahwa penghasilan sebagai objek pajak penghasilan pasal 23 yaitu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap. Atau yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. B. Saat terutangnya. Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak-pihak sebagai pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan bergantung pada peristiwa yang telah terjadi terlebih dahulu. C. Tarif dan objek pajak. Dalam pasal 23 Undang-Undang Perpajakan, tarif dan objek pajak penghasilan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama sebesar 15% dari jumlah bruto atas 4 poin. Poin A, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Poin yang B, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Poin C, royalti. Poin D, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto atas 2 poin. Poin yang A, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dalam pasal 4 ayat 2. Poin B, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan seperti dalam pasal 21. Yang ketiga, dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP. Besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif normal. Yang D, perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. Pengaruh penghasilan berupa royalti telah diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengetahuan dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2009 yang berlaku pada 2 Juni 2009 meliputi yang pertama, pemanfaatan hasil karya sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian penggunaan hasil karya sinematografi. Yang A, perpindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu.
Yang B memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau produk hak terkaitannya dengan persyaratan tertentu. Yang C memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop. Yang D memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitannya. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dengan penggunaan hasil karya sebagaimana pada butir 1 huruf A dan B tidak termasuk pengertian royalti. Yang ketiga, penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dari pemberian hak menggunakan hak cipta kepada pihak lain sebagaimana pada butir 1 huruf B dan C termasuk dalam pengertian royalti. Yang keempat, jumlah royalti yang digunakan sebagai dasar perhitungan pemegang pajak penghasilan yaitu A. Sebesar seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dalam hal pemanfaatan dilakukan dengan cara sebagaimana butir 1 dan B. Selanjutnya B. Sebesar 10% dari bagi hasil dari hal permanfaatan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf C. Yang selanjutnya yaitu yang E, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Yang pertama, pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar sebesar 2% dalam jumlah bruto atas. Yang kedua, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dimaksud dalam 1 huruf A merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesempatan atau memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, jasa teknik sebagaimana butir 1 huruf B merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang meliputi. Yang keempat, jasa manajemen sebagaimana butir 1 huruf B merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Yang kelima, jasa konsultan sebagaimana 1 huruf B merupakan pemberian advice proporsional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau pengumpulan tenaga. Untuk yang selanjutnya yaitu
Yang F, bukan objek pajak. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, bagian laba sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 huruf I UU Pajak Penghasilan. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Untuk yang selanjutnya, yang G, yaitu penghasilan atas jasa keuangan. Memperhatikan pasal 23 ayat 4 huruf B UU Pajak Penghasilan pada prinsipnya mengatur tidak dilakukannya pemotongan PPh pasal 23 asal penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengatur pinjaman dan atau pembiayaan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 251-PMK.03/2008 mengatur penghasilan yang dikecualikan meliputi yang pertama, penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai pengatur pinjaman dan atau pembiayaan tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Yang kedua, penghasilan jasa keuangan adalah berupa bunga atau imbalan lain yang dilakukan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian pembiayaan termasuk yang menggunakan pembiayaan basis syariah. Yang ketiga, yaitu badan usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 terdiri atas pertama, perubahan pembiayaan yang merupakan badan usaha dalam bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Yang kedua, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha makro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk PT Persero Permodalan Nasional Madiun. Untuk sebab yang terakhir, yang H, yaitu saat terutang, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama, pemotongan pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. 2. Pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang ketiga, pemotongan pajak PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pemotongan pajak PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong.